Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Ibu bapak, kapan kita sering dengar kata-kata ini? Ada yang ingat? Kita sering dengar sebelum komuni. Saudara-saudariku, kita masih di awal tahun. Tadi saya katakan, kita ada di masa biasa kembali hidup rutin, kantor, pekerjaan, sekolah, belajar, guru yang sama, mata pelajaran yang sama. Kita sementara di awal tahun dengan cita-cita baru, impian, harapan-harapan baik. Kita ingin berhasil, kita ingin maju, kita ingin lebih hebat dari yang lalu. Nah, untuk meraih hal-hal ini semua, untuk bisa mencapai sungguh-sungguh, gereja menolong kita dengan menunjuk, lihatlah anak domba Allah. ADA, anak domba Allah. Dia yang ada. Mengapa menunjuk kepada anak domba Allah? Karena waktu itu Yohanes sementara membaptis orang dengan air untuk pertobatan, untuk menyambut sang anak domba Allah. Yohanes sementara mempersiapkan mereka menjadi manusia baru, menjadi Israel baru. Dan mereka ini membutuhkan pedoman, membutuhkan teladan. Dan Yohanes bilang, ini dia anak domba Allah yang menghapus dosa-dosamu. Dialah putra Allah. Saudara-saudari, apa sebab juga ya Yohanes memperkenalkan Yesus? Karena itulah tugasnya, memperkenalkan Yesus kepada dunia. Karena itu ketika dia bilang, lihatlah anak domba Allah, banyak orang bertobat, banyak orang mengalami hidup baru. Bahkan 2 murid kesayangannya ikut Yesus, Yohanes Penginjil dan Andreas langsung tinggalkan dia dan mengikuti. Ketika Yesus tahu ada yang ikut dia, dia bertanya, mau apakah kamu dariku? Mereka bilang, kami ingin lihat di mana engkau tinggal. Artinya kami mau mengikuti engkau. Mari dan lihatlah. Mari dan tinggallah bersama aku. Dan mereka datang, lihat, tinggal bersama Yesus. Baru 1 malam berada bersama Yesus, mereka sudah tersentuh, mereka sudah tergerak. Dan apa yang mereka buat? Mereka panggil teman-teman lain. Andreas panggil saudaranya Simon. Simon, mari, kami sudah bertemu dengan Mesias. Simon pun datang, dan ketika melihat Simon, Yesus berjanji, Yesus menyampaikan sesuatu wish, say a wish. Engkau adalah Petrus, batu karang. Engkau akan menjadi kepala gerejaku. Bukan main. Andreas cuma ada panggil, dia malah dapat jabatan besar. Berarti apa? Siapa yang mengikuti Tuhan, siapa yang mau datang kepadanya, ada dia punya. Ada berkat untuk dia, ada rahmat untuk dia. Di awal tahun baru ini, gereja bersama Yohanes Pembaptis mengajak kita semua, lihatlah anak domba Allah. Bapak Ibu, kalau bilang Yesus gembala yang baik, kita semua mengerti. Ya? Tapi kalau bilang Yesus anak domba Allah, mengapa? Kenapa nyanda anak B2? Boleh trek mau putar, anak domba Allah. Mari
kita belajar kitab suci bersama. Dalam kitab suci Perjanjian Lama ada kebiasaan, jika orang Israel bertobat, maka setahun sekali ada pesta pertobatan. Dan untuk pesta pertobatan ini mereka harus membawa seekor anak domba jantan yang masih muda, yang tidak bercacat, tidak bakado, tidak bakudis. Kemudian Imam Agung akan meletakkan tangannya di atas kepala domba ini. Dan apa yang dia katakan? Semua dosa-dosa umat Israel kami taruh dalam dirimu, hai domba. Engkau akan menanggung dosa-dosa kami. Engkau akan memikul dosa-dosa kami. Sesudah dia berdoa begitu, domba ini disembelih. Domba ini mati. Dan pada saat itu juga mereka percaya dosa umat Israel diampuni. Maka ibu bapak, jika Yohanes mengatakan dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Yohanes mau katakan Yesus ini bagaikan domba yang menanggung dosa orang Israel, disembelih supaya mereka punya dosa diampuni. Begitu juga sang anak domba Allah. Masih ada cerita kedua. Bapak Ibu masih ingat ketika Abraham naik Gunung Horeb, memikul kayu bakar bersama anaknya. Siapa anaknya? Ishak. Lalu sampai di atas Gunung Horeb, Ishak tanya, "Bapak, kita mau persembahkan kurban, tapi mana anak domba?" Dia nintau ke siang, dialah yang akan disembelih. Karena Allah minta, persembahkanlah anakmu yang tunggal, yang kau kasihi itu. Bisa bayangkan Abraham punya hati ancur-ancur. DP anak tanya begitu, "Bapak, mana dombanya? Kita mau sembahkan kurban." Dalam hati dia bilang, "Kaulah anakku." Dan Ishak taat ketika dia diikat, ketika dia dibaringkan di atas mezbah. Lalu Abraham mengangkat pisaunya. Pada saat itu apa yang terjadi? Seorang malaikat menahan tangannya. "Abraham, jangan lakukan itu padanya. Lihat, di semak belukar ada domba hutan. Ambillah, sembelihlah itu." Ishak dilepaskan, Ishak diselamatkan, diganti oleh domba muda itu. Ibu bapak, kita mengerti sekarang mengapa Yohanes Pembaptis mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah." Seperti domba ini menyelamatkan Ishak, seperti domba ini membuat Ishak tidak mati tetapi hidup, dia akan menyelamatkan kita semua agar kita hidup. Kata Yesaya tadi, "Anak dombaku akan memulihkan mereka, akan membawa pulang kepadaku." Anak domba itu, oleh pengorbanannya, kematiannya, Ishak selamat, Israel selamat, kita semua selamat. Hebat ya, kalau rajin baca kitab suci. Begitu dalam, begitu hebat iman orang Katolik. Masih ada satu lagi. Masih ingat ketika umat Israel di Mesir, mereka mau keluar dari penjajahan Mesir, dari kekuatan Firaun. Firaun tidak pernah kasih izin. Sampai pada suatu hari Musa berkata, Tuhan berfirman, "Setiap keluarga sediakan seekor anak domba, jangan yang bakado, muda, bersih dan sehat. Kamu sembelih, jangan patahkan tulangnya.
Kamu makan dagingnya dan kamu ambil apa? Makan dagingnya lalu ambil apanya? Darahnya, dan oleskan pada jenang pintu rumah. Dan lihat malam itu ketika malaikat maut datang, semua rumah orang Mesir, anak sulungnya dibunuh mati. Tapi anak-anak Israel tak ada satupun yang mati. Mereka diselamatkan oleh anak domba dan darahnya yang dioleskan pada jenang pintu rumah. Dan malam itu juga Israel keluar dari Mesir, dari penjajahan. Nah, makin mengerti kita mengapa Yesus diberi gelar anak domba Allah. Seperti Israel keluar dari Mesir, dari penjajahan melalui tubuh dan darah anak domba, Yesus juga di meja perjamuan malam terakhir berkata, ini tubuhku, ini darahku yang ditumpahkan untukmu dan untuk semua orang demi pengampunan dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, anak domba Allah menjadi contoh, teladan, dan panutan bagi kita. Gereja minta semua putra-putrinya di awal tahun ini melihat anak domba Allah. Dan seperti Andreas dan Yohanes, ikuti dia, bersaksi tentang dia. Nah, apa yang bisa kita lihat? Apa yang kita bisa teladani dari anak domba Allah? Pertama, sifat domba. Domba itu pendiam, manis, baik, lembut, cantik. Ya. Kita lebih biasa dengan kelinci ya, manis, lincah. Domba beda-beda tipis, cuma dia lebih besar. Ikut-ikutan, taat, setia. Itulah Yesus. Tulus hatinya, suci hatinya, rela berkorban, patuh dan taat kepada tuannya. Bahkan diantar ke tempat pembantaian, dia tidak marah, dia tidak berteriak, dia tidak mengembik. Dengar-dengaran pada Tuhannya, memiliki hati yang lembut, hati yang sabar. Kita belum tahu tantangan apa kita akan hadapi tahun ini, tapi mari kita miliki hati yang kudus, hati yang suci, hati yang taat pada Tuhan. Lemah lembut, tanpa kekerasan. Ibu bapak, kalau lihat domba, coba lihat baik-baik. Domba adalah binatang yang tidak tahu berkelahi. Betul. Domba adalah binatang yang tidak bisa membela diri. Mengapa? Dia tidak punya taring. Dia tidak punya kuku seperti harimau atau kucing. Dia tidak punya taji seperti ayam. Ya, dia tidak punya cakar seperti harimau, raja hutan. Dia binatang yang lemah, tidak tahu berkelahi, tidak bisa membela diri. Itulah Yesus. Non-violence. Tidak ada kekerasan kendati diperlakukan kasar. Tidak pernah teriak, tidak pernah menyerang, tidak pernah mempersalahkan, tidak pernah menuduh-menuding. Ada banyak masalah terjadi karena orang saling menyerang. Karena orang suka lato-lato, mempermainkan, mempertentangkan, kasih baku toki. Jangan-jangan permainan itu menunjukkan pribadi kita. Senang lihat orang baku toki, dan orang menikmati. Tanpa kekerasan, tanpa baku toki, tanpa baku kasih panas. Lihatlah anak domba Allah. Ini modelnya. Milikilah sifatnya, milikilah semangatnya.
Apa yang kita bisa lihat dari anak domba Allah? Kepedulian, kerelaan berkurban, menanggung dosa orang Israel, menyelamatkan Ishak yang dalam bahaya, menyelamatkan umat Israel dari cengkeraman Firaun. Anak domba Allah ini rela berkurban asal orang lain hidup, asal orang lain selamat. Saya tahu ada begitu banyak ibu yang rela mati, rela sakit, rela hancur asal anakku hidup, asal anakku selamat, asal suamiku boleh pulang ke rumah kembali. Ini dia teladan sang anak domba Allah. Pribadi seperti ini yang dibutuhkan rumah-rumah tangga kita, wilayah-wilayah kita, paroki kita. Lihat anak domba Allah. Sebentar sebelum sambut, lihat anak domba Allah. Minta sifat-sifatnya masuk dalam dirimu. Jangan cuma amin, amin. Rupa makan kuaci. Hiduplah seperti anak domba Allah. Hadir di mana ada yang berduka, hadir di mana ada yang susah, hadir di mana ada yang lemah. Terakhir, Andreas dan Yohanes ketika melihat Yesus, mengalami Yesus, pulang dan bersaksi. Petrus, Simon, kami sudah ketemu dia. Akibatnya apa? Simon datang dan Simon mendapat berkat besar. Ibu bapak, terus terang, kalau kita ketemu restoran murah meriah, orang langsung bilang, teman-teman, ayo ke sana, Jalan Kijang nomor 13, murah di sana. Kalau orang tahu ada baju-baju model baru, murah meriah, langsung orang siarkan, mari. Makanan, baju, orang sebarkan, orang siarkan. Mengapa kita tidak memperkenalkan dia pada orang lain? Dia yang menghapus dosa-dosaku lewat sakramen pengampunan. Dia yang mengabulkan novena-novenaku. Dia yang memberikanku kekuatan setiap kali aku datang pada altar, setiap aku mendengarkan sabdanya. Mengapa kita tidak bersaksi tentang perbuatan Tuhan dalam diri kita? Mengapa kita tidak bicara tentang kebaikan Tuhan yang kita alami? Kalau makanan, di sana ada gohu murah, di sana ada cabok 3.000. Kalau itu orang bilang. Tapi tentang pengalaman dengan Tuhan, mengapa kita bungkam? Padahal kalau kita bersaksi, Simon bisa datang dan bertobat dan berubah. Ayo, kepada siapa kita harus bersaksi? Kepada siapa kita harus katakan, lihatlah anak domba Allah, Papa. 1 tahun lalu berapa kali Papa ada pilia, itu pun somalo mau bakuliah dengan anak domba Allah. Siapa di rumah kita yang perlu kita antar, perlu kita beri kesaksian tentang anak domba Allah? Mari, kami sudah menemukan. Berapa dari kita yang dalam keadaan berdosa, berapa dari kita yang dalam keadaan putus asa, berapa dari kita yang sementara mencari. Why not kita perkenalkan sang anak domba Allah? Tentu kita sendiri harus mengalaminya, menghidupinya, mengenalnya lebih tepat, mengikutinya lebih dekat, mencintainya lebih hangat. Kita semua butuh anak domba Allah. Yohanes dan gereja hari ini minta kita semua lihat baik-baik anak domba Allah. Pelajari sifat-sifatnya, teladani semangatnya, beranilah seperti dia, dan bersaksilah tentang dia. Ada seorang frater, dia pikir dia yang paling suci di seminari. Semua aturan dia bikin, semua tugas dia bikin.
pinter juga. Dia rasa dirinya paling suci. Satu malam dia tidur dan dia bermimpi Tuhan menampakkan diri padanya. Paling suci kan tuh. Dan apa yang dia lihat? Tuhan sementara memanggul salib. Jatuh, bangun. Jatuh, bangun. Merayap, berdiri. Merayap, berdiri. Frater ini terdorong. Tuhan, berikan saya salib itu. Saya juga mau menebus dosa orang-orang. Dosa frater-frater di seminari ini. Yesus bilang, oh kebetulan kali ini dosamu yang saya sementara pikul. Tidak ada dari kita yang tidak perlu diselamatkan. Tidak ada dari kita yang sudah sempurna. Kita semua perlu melihat anak domba Allah. Ibu bapak, saya mohon, ketika Yesus hadir dalam konsekrasi, lihatlah dia. Mintalah sifat-sifat dan semangatnya menjadi sifat dan semangat kita. Ketika nanti kita menyambut, ya, saya harap tanganmu gemetar, karena anak domba Allah ada di tanganmu. Sambutlah dia dengan hormat. Bisikanlah doamu, cintamu, kasihmu padanya. Dan kau akan mengalami hal-hal besar dalam hidupmu.